Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani Bintang Azahro dengan NIM 2304 dari kelas PGMI 6. Di sini saya akan membahas salah satu kasus yang pernah viral di Indonesia. Ada yang masih ingat nggak sih sama kasus ini? Berita tewasnya Angelin, bocah berusia 8 tahun secara mengenaskan, benar-benar mengusik rasa kemanusiaan setiap orang. Kepolisian Denpasar, Bali telah Kasus yang pernah menggemparkan Indonesia pada tahun 2015 setelah ditemukannya jasad bocah kecil yang bernama Angelin Megawe di kota Denpasar, Bali, di mana dia ini merupakan korban kekerasan seksual dan fisik dari ibu angkatnya, yaitu Margaret Christina Megawe. Oke, penasaran sama kisahnya? Yuk disimak videonya. Awalnya, Angelin ini mendapat pengasuhan dari ibu angkatnya dengan baik, seperti Margaret memperlakukan anaknya yang lain. Tetapi setelah meninggalnya ayah angkat Angelin, Margaret sangat terpukul dengan kepergian suaminya ini. Pada tahun-tahun setelah ayah angkatnya Angelin meninggal, Angelin diduga mengalami banyak kekerasan, baik fisik maupun mental. Diketahui ibu angkatnya ini berubah menjadi orang yang temperamental. Angelin Megawe merupakan korban kasus kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di Denpasar, Bali, yang jasadnya ditemukan pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini pernah sangat viral di Indonesia, diawali dengan pengumuman kehilangan anak dari keluarga angkatnya di sebuah laman di Facebook. Banyaknya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya bahwa Angelin ini selama tinggal di rumah orang tua angkatnya, tinggal di rumah yang tak layak huni dan mendapatkan penyiksaan baik dari fisik maupun mental. Dan ini memunculkan dugaan bahwa Angelin ini dibunuh, bukan diculik. Jasad Angelin kemudian ditemukan di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015. Tubuh Angelin ditemukan dalam keadaan yang sudah membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang. Tubuhnya ditemukan setelah polisi mencium bau yang menyengat dan melihat ada gundukan tanah. Setelah ditemukannya jasad Angelin, polisi memeriksa 7 orang, yaitu Margaret ibu angkatnya Angelin, kedua kakak Angelin, Aguste yang merupakan pembantu rumah tangga, 2 penghuni kos di rumahnya, dan petugas keamanan untuk menjaga rumahnya si Margaret setelah kasus ini viral. Setelah hasil pemeriksaan itu, polisi menetapkan Aguste sebagai tersangka karena dia sudah mengakui membunuh dan memperkosa Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 1 siang, tepatnya di hari hilangnya Angelin. Pada tanggal 14 Juni 2015, polisi kembali menetapkan tersangka kedua, yaitu Margaret, ibu angkatnya Angelin. Dalam kesaksiannya, Aguste mengatakan bahwa Margaret yang menyuruhnya untuk membunuh Angelin. Lalu pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka yang membunuh Angelin berdasarkan 3 alat bukti. Yang pertama, pengakuan Aguste, bukti-bukti forensik, dan yang terakhir hasil olah TKP. Dari bukti-bukti tersebut, Margaret ditetapkan sebagai dalang dari pembunuhan tersebut, dan Aguste hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Dan atas kasus ini, Aguste divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar, dan Margaret dituntut hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan Angelin, seorang anak berusia 8 tahun di Denpasar pada tahun 2015, merupakan tragedi yang mengguncang hati masyarakat Indonesia. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan karena kekejaman yang dialami oleh Angelin, tetapi juga karena pengabaian yang dialami selama hidupnya.
Dalam konteks norma Pancasila, kasus ini melibatkan beberapa pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi nilai ketuhanan seperti kurangnya kasih sayang, moralitas, dan tanggung jawab kemanusiaan dari pelaku. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak tidak mencerminkan ajaran agama yang mengutamakan cinta kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan Angelin mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan. Hak asasi Angelin sebagai seorang anak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan diperlakukan secara manusiawi dilanggar secara keji. Tindakannya ini menunjukkan kekurangnya rasa beradab dan keadilan dari pihak yang seharusnya melindunginya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam lingkup keluarga, kasus ini mencerminkan kegagalan menjaga persatuan dan harmoni yang seharusnya menjadi dasar hubungan keluarga. Perlakuan buruk dan pengabaian terhadap Angelin mengindikasikan adanya disintegrasi nilai kekeluargaan yang menjadi fondasi persatuan dalam masyarakat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan masyarakat terhadap keluarga Angelin sebelum tragedi terjadi. Jika ada perhatian kolektif yang lebih dini terhadap tanda-tanda pengabaian atau kekerasan, mungkin tragedi ini dapat dicegah. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembunuhan ini menyoroti ketimpangan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang rentan. Angelin tidak mendapatkan keadilan sosial yang layak sebagai anak Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap anak menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Pendapat saya tentang kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran nilai-nilai Pancasila dapat terjadi di level keluarga dan masyarakat, terutama jika tidak ada kepedulian dan pengawasan bersama. Tragedi Angelin harus menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan untuk hidup layak sesuai dengan cita-cita Pancasila.